Mereka semua berasal dari New York, dan suami mereka bekerja sebagai programmer di perusahaan yang sama, serta ingatan mereka hanya mencakup 1 tahun terakhir, yaitu sejak mereka pindah ke lingkungan ini. Xiaomei berpendapat bahwa bos perusahaanlah yang telah memanipulasi ingatan mereka, dengan sengaja menjebak mereka di lingkungan yang tampak sempurna ini. Namun, sang bos justru menganggap Xiaomei mengalami gangguan mental. Pesta yang semula menyenangkan pun berakhir dengan keributan. Malam harinya, setelah pulang ke rumah, Xiaomei mengusulkan untuk meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Suaminya berpikir sejenak lalu menyetujui permintaannya. Tetapi ketika keduanya sampai di mobil, suaminya tiba-tiba berkata, "Maaf." Kemudian beberapa orang berpakaian merah muncul. Mereka tanpa basa-basi menyeret Xiaomei keluar, lalu membawanya ke meja operasi. Dalam keadaan linglung, Xiaomei mendengar seseorang akan menghapus ingatannya, lalu perlahan-lahan ia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia kembali ke komunitas, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Tak lama kemudian, lingkungan sekitar kembali ke keadaan semula. Namun, pada hari itu, setelah pulang kerja, sang suami tiba-tiba bersenandung sebuah lagu, dan Xiaomei merasa lagu itu sangat familiar. Kemudian, dia akhirnya teringat akan semua yang terjadi. Ternyata identitas asli Xiaomei adalah seorang dokter, sedangkan suaminya adalah seorang programmer yang sudah lama menganggur. Kehidupan keduanya selalu sangat sulit, sehingga sering terjadi perselisihan. Pada hari itu, sang suami mengetahui bahwa sebuah perusahaan teknologi bernama Shengli sedang merekrut subjek percobaan. Cukup dengan mengenakan alat mereka, kesadaran manusia akan masuk ke dalam komunitas virtual yang diciptakan perusahaan. Di sana, hidup tidak perlu khawatir soal penghidupan, karena semua kebutuhan disediakan oleh perusahaan. Setiap hari pergi bekerja, berarti kembali ke dunia nyata, untuk menjaga fungsi fisik saya dan istri di dunia nyata. Namun, sang suami tahu bahwa Xiaomei tidak akan setuju untuk ikut dalam eksperimen itu. Jadi, dia memaksa Xiaomei masuk ke dunia virtual saat dia sedang tidur. Setelah mengetahui kebenarannya, Xiaomei sangat marah, tetapi suaminya masih mencoba membela diri. Xiaomei sangat kecewa pada suaminya, sehingga dia mengambil gelas air di atas meja dan melemparkannya ke arah suaminya. Dan koneksi pun terputus seketika. Kemudian Xiaomei merampas sebuah mobil, berusaha melarikan diri dari komunitas mengerikan itu. Orang-orang berbaju merah menerima kabar tersebut dan bergegas mengejarnya. Namun Xiaomei tidak tahu cara kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba dia teringat bangunan bundar yang dia temukan di puncak gunung sebelumnya. Mungkin disitulah pintu masuk ke dunia luar. Kemudian Xiaomei mengemudi dengan cepat menuju ke sana. Akhirnya dia berhasil sampai di puncak gunung. Dan sebelum orang berpakaian merah itu menangkapnya, dia menempelkan kedua tangannya ke kaca. Dan dengan begitu dia kembali ke dunia nyata. Namun, di komunitas virtual itu masih ada ratusan pasangan suami istri. Kemana mereka harus pergi? Baiklah, cerita hari ini sampai di sini. Saya Durian, cerita besok akan lebih seru.